Jadi kalau kita mulai dari awal ya, jadi kalau kita buka Supersheet Excel Worksheet ya, ini pakai aplikasi Microsoft Office yang dulu namanya Microsoft Office ya, atau Microsoft Excel ya. Nah sekarang namanya Microsoft 365 ya. Di aplikasi itu namanya Microsoft 365, baik di PC, di Apple juga sama ada ya, di iOS, di Android juga sama namanya. Itu free ya. Jadi Anda bisa download, kemudian open Supersheet ini. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai screening saham, kalau kita perhatikan ini di main screener ya. Main screener itu semua saham sudah tertampilkan di sini ya. Jadi mulai dari yang pertama, yang paling awal itu AALI ya, Astra Agro Lestari. Kemudian yang paling terakhir sendiri eh, itu Cyrex ya. Dia jualan laptop ya, seperti itu ya. Jadi ini sudah lumayan komplit dan kalau mungkin kalau sekali lihat gini pusing ya Pak Sunar, ini kok banyak banget gitu ya. Kolom-kolomnya ini sudah saya sederhanakan sih sebenarnya situ ya. Jadi kolom-kolomnya ini memang banyak, tapi kita itu kalau mau screening itu fleksibel ya. Jadi tergantung tipe Anda. Ada orang yang sukanya itu eh, belinya di bawah. Jadi dia maunya yang saham-saham yang murah banget gitu ya. Yang lagi downtrend dia cari-cari dengan harapan nanti kalau rebound mantul untungnya besar ya. Kayak yang tempo yang terakhir kan tiba-tiba naik tinggi kan emiten farmasi ya, yang KAEF, kemudian IRA, kemudian PIVA, PH ya kalau salah seperti itu ya. Jadi ada apa Pak Sunar kok tiba-tiba naik? Sebenarnya sih saya belum eh, ketemu beritanya ya. Jadi kalau ada yang tahu ya mungkin silakan tulis di kolom chat kenapa tiba-tiba naik. Tapi kalau menurut saya sih misalnya kalau misalnya belum dapat untuk saham-saham seperti IRA, kemudian KAEF, PYFA ya seperti itu atau INAF ya. Saya rasa sih jangan terlalu kecewa ya karena market itu selalu kasih kesempatannya. Jadi nanti kita bahas kira-kira kalau misalnya tertarik kapan masuknya atau di mana ya. Karena kan baru 1 hari tiba-tiba dia meroket naik tinggi ya. Gitu ya. Nah, ini kalau kita screening ini kan banyak. Nah, salah satu screening yang paling gampang itu adalah pakai MA20 ya. MA20 itu adalah harga rata-rata saham 20 harinya. Jadi kalau kita bicara mengenai harga saham itu kan berfluktuasi ya, naik turun ya. Nah, kita ambil rata-ratanya itu seperti apa? Kenapa kita ambil MA20-nya? Karena dia itu nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh, dan itu bisa dipakai acuan sebagai trennya. Secara gampangnya seperti itu. Jadi saya itu kalau mau kasih lihat mengenai saham, itu saya analisanya yang gampang-gampang aja, nggak terlalu rumit. Contohnya seperti ini ya. Ini yang cat yang sering saya gunakan untuk YouTube ya. Jadi saya pakai yang biru ini MA20-nya ya. Eh, Harga rata-rata 20 harinya. Ini kan kalau kita lihat naik turun gini ya. Terus saya itu kemudian sideways. Jadi secara nggak langsung MA itu bisa dipakai acuan untuk trennya, arahnya seperti apa. Jadi kalau sahamnya lagi uptrend ya kita boleh ikutan buy, kalau lagi downtrend ya kita tunggu kalau dia sudah berbalik arah lagi, entah itu sideways atau langsung uptrend ya barusan kita buy. Jadi di screening ini kita bisa pilih saham-saham yang di atas MA20-nya. Jadi harga penutupan terakhir itu dia di atas MA20-nya. Kalau misalnya jangkanya agak panjang, Anda bisa pakai MA50 ya. Ini bisa Anda pakai ganti ya. Jadi ini Anda bisa pakai MA20. Nah, kemudian Anda bisa pilih yang untuk yang jangka pendek itu 5 hari. Saya pakai EMA, Exponential Moving Average. Jadi dia itu sama dengan Simple MA, Simple Moving Average, cuma dia bobotnya secara eksponensial. Dia lebih menekankan pergerakan harga saham terakhir ya. Jadi kita maunya yang lebih besar. Ini tadi yang MA20 kita pilih yang lebih besar atau sama dengannya. Maka dia akan menampilkan saham-saham yang di atasnya atau sama dengan MA20-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian karena kita maunya yang super strong ya. Karena kita itu sukanya tipe yang saran saya itu tetap eh, tipenya yang follow the trend ya. Jadi kita maunya yang lebih besar atau sama dengan di atas MA5-nya. Nah, ini kalau kita lihat sahamnya banyak ya, mulai dari Ali sampai yang paling bawah ini kalau kita lihat hasil screeningnya ini masih banyak, sekitar 289 ya. Lumayan ya. Dari 924 itu 289 yang lumayan. Nah, kemudian dari segini banyaknya itu uh, setelah kita filter dua tadi ya kriterianya,
Nah, kita filter berdasarkan transaksi value terbesarnya, ya. Kita mau yang transaksi value-nya terbesar itu yang mana, ya seperti itu ya. Nah, dari saham-saham ini, ya kan. Nah, kita barusan bisa cek superseed score-nya. Superseed score itu apa? Superseed score itu dia adalah em, skor dari indikator teknikal. Dia secara indikator ada 11 teknikal ya. Jadi dia nggak saya sebutkan satu persatu, tapi dia dalam 7 kategori. 7 kategori, 11 analisa teknikal itu di rata-rata. Ya, seperti itu ya. Jadi superseed score ini cukup akurat ya. Dalam arti misalnya kalau salah satu kriterianya itu MA5 harus memotong MA20 dari bawah ke atas ya seperti itu. Barusan dikatakan emiten tersebut buy ya seperti itu ya skornya misalnya seperti itu. Nah itu akurat karena memang waktu itu MA5-nya naik di atasnya MA20-nya. Nah seperti itu ya. Tapi bukan berarti dia itu akurat kalau kita beli pasti cuan. Nggak ada ya seperti itu ya. Kalau ada tools yang misalnya ada tulisannya strong buy, kita buy BBTN ya rame-rame ya, terus besoknya pasti naik. Nah, kalau ada tools seperti itu, kalau Sunar Superseed itu yang strong buy ini pasti besoknya naik, semua orang nggak perlu kerja, langsung download Superseed-nya Pak Sunar, terus cari yang strong buy, ya kan, langsung kita beli untuk semua, ya seperti itu ya. Tinggal kurang duit, kalau kurang duit, tinggal pinjam ke bank ya. Ya kita tinggal hitung aja seberapa profitnya kita dengan bunganya bank ya seperti itu. Nah kenyataannya kan nggak seperti itu. Jadi indikator teknikal itu bukan sesuatu yang pasti. Kalau di market itu yang pasti adalah eh, sesuatu yang ketidakpastian. Jadi kalau ada orang yang bilang pasti di pasar saham itu kebanyakan mungkin belum tentu ya seperti itu ya. Jadi bisa saja hoax. Ya. Jadi saham-saham yang di sini itu banyak. Ada BBRI, BBDN, ASI, MRT ya seperti itu ya. Ini salah satu strateginya. Nah, kalau misalnya mau dibahas persatu-persatu, ini BBRI, BBTN sudah dibahas. Cuma ada beberapa mungkin yang saya bahas yang cukup menarik ya seperti itu ya. Mungkin bisa dicatat ya seperti itu. Contohnya pertama saya bahas ASII ya. Nah, kenapa BBRI, BBTN saya skip? Sebenarnya BBRI masih bagus ya. Tapi saya sudah sebutkan di grup di WA channel saya buyback di 6.000 ya. Jadi mungkin sudah punya semua atau mau cari yang saham yang lainnya ya boleh aja. Nah ini yang ketiga ini ASII. Coba kita lihat untuk saham ASII ya. Saya sharekan grafiknya. Jadi setelah dari screener itu kita lihat chartnya ya. Untuk lihat grafiknya itu untuk apa? Untuk lihat arah MA-nya. MA-nya itu arahnya ke mana? Karena kalau kita cuma bicara price-nya itu di atas MA20, tapi kalau MA-nya itu mengarah ke bawah ya percuma ya. Jadi kita maunya yang sudah di atasnya MA20-nya. Contohnya ini MA20-nya mengarah ke bawah, yang biru ini ya. Nah, ini ketika dia dipotong, kan dia di atasnya MA20-nya, tapi arahnya MA20-nya mengarah ke bawah. Artinya, walaupun itu boleh spekulasi buy, itu trennya masih belum konfirmasi, belum belum benar-benar dia sudah mulai uptrend karena arahnya MA20-nya sudah mengarah ke bawah. Nah, ketika dia sudah mulai landai seperti ini, itu kesempatan untuk istilahnya buy or weakness. Memang ini lama banget ya tunggunya ASII ya, 2 bulan. Nah, ASII ini kalau kita lihat kenapa turun ya, sebabnya yang pertama dia dapat isu dari safety issue dari yang Daihatsu, kemudian kena lagi yang diesel ya, turun lagi. Kemudian isunya gara-gara BYD, yang mobil Cina itu yang murah ya. Nah, padahal sih kalau kita lihat yang laporan terakhir itu walaupun penjualan kendaraan bermotor turun ya, dia paksa pasarnya untuk ASI naik. Jadi dia itu masih potensial. Apalagi kalau kita lihat full year 2023 itu laba bersihnya naik ya seperti itu ya dibandingkan 2022. Saya terus terang koleksi ASI ini sudah lumayan banyak ya. Saya terus terang aja di ASI ini saya gagal 2 kali ya. Karena sebelumnya saya belinya di sekitar 5.600-an, kemudian dia broke, malah dia turun sampai 4.900 ya. Ini saya cut loss buyback 2 kali. Tapi yang terakhir saya nggak nyerah, saya buyback lagi. Karena di saham itu ya, kalau trading satu saham ya, trading pertama belum tentu untung, belum pasti untung ya. Kedua belum pasti untung. Yang penting adalah kita itu harus tahu ketika kita itu masuk lagi, oh berarti trennya sudah mulai bagus. Ini sudah sideways bagus mulai ya. Apalagi nanti dia sudah lagi rapat umum pemegang saham untuk pembagian dividen. Jadi kemungkinan kalau turun lagi sih sedikit ya seperti itu. Apalagi kalau kita lihat ini sebelumnya kan turunnya kan gara-gara dijual asing besar-besaran ya. Terus kalau kita lihat ini penjualan asing sudah mulai mereda dan juga sudah mulai net buy.
Walaupun net buy-nya sedikit, nggak sebanyak net sell-nya sebelumnya. Tapi saya lihat sih untuk ASI ini masih menarik. Kalau mau buy, apakah ketinggalan? Nah, pilihannya ada dua. Kalau Anda takut ketinggalan, Anda bisa tunggu buy on weakness. Ketika dia turun di bawah 5.200, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia misalnya berhasil naik ke atas 5.200, kita barusan buy. Itu untuk ASI, Astra ya. Nah, itu kalau misalnya kita buy on weakness, kita tunggu, nggak dikasih-kasih, tiba-tiba dia naik ke atas 5.400. Nah, gimana Pak Sunar, beli atau enggaknya? Nah, kalau kita lihat cek trennya bagaimana, MA20-nya seperti apa arahnya. Nah, MA20-nya ini kan melandai, oke, berarti dia bagus. Asalkan nggak turun ya, melandai oke ya, nggak harus naik ya. Kalau sahamnya masih sideways di bawah ya dia masih melandai, masih cenderung datar. Nah, kita lihat close-nya di mana? Di atasnya MA20-nya, berarti dia trennya sudah mulai bagus ya, sideways tapi di bawah, tapi sudah mulai naik. Nah, kalau dia breakout dari 5.400 ya high yang sebelumnya ini yang minggu lalu high-nya kan di 5.400. Atau kalau kita lihat di sini ada 5.425 swing high sebelumnya, itu kita boleh buy. Memang sebelumnya di sini gagal ya. Ini gagal, ini juga gagal. Berusaha naik dia gagal kan turun. Nah, di saham itu kalau satu kali gagal, dua kali gagal, ya tembus resisten kemudian dia turun lagi, belum tentu yang ketiga kalinya gagal ya, belum tentu ya, tapi belum pasti berhasil. Ya seperti itu ya. Nah, ASI ini menurut saya masih cukup menarik ya, karena kalau kita bicara mengenai ASI, dia bisnisnya bukan hanya jualan kendaraan bermotor ya, bisnisnya dia itu banyak ya, dari healthcare, kesehatan, kemudian infrastruktur jalan tol, dia ada properti, kemudian ada emiten baru kan, data center kan, yang barusan IPO itu kan. Nah, itu ICI juga, Astra juga punya data center loh, seperti itu ya. Dia juga bangun data center seperti itu ya. Nah, dia bagus, potensialnya itu masih bisa ke 5.625, 5.825, dan 6.000. Ya, seperti itu ya. Nah, ASI ini kalau dibilang sahamnya lemot, ya memang lemot sih ya. Eh, dari dulu memang nggak kemana-mana. Paling banter, paling naik sampai 6.800, 6.900 ya. Nggak sebagus dulu bisa sampai 8.000 ke atas, nggak. Tapi ini kalau kita lihat setiap tahun ya, mulai dari mundur ke belakang ya. Mulai tahun 2010 2011 ya. Itu angka 6.900 selalu tercapai ya. Garis tebal biru ini selalu tercapai ya. Nah, sebelumnya kan di 2023 ya, tahun lalu ya. Nah, itu kan dia cepat diturunkan dalam banget ya. Ini walaupun nggak sedalam terakhir kan 4.900 ya 2024 ya. Tapi dia masih bisa balik ke 6.900 ya seperti itu ya. Nah, kalau di saham itu, apa yang sebelumnya terjadi, belum tentu kali ini terjadi lagi ya. Istilahnya itu past performance dasar garansi future performance ya. Jadi sebelumnya naik, belum pasti pasti naik. Jadi jangan sampai, wah katanya Pak Sunar setiap tahun, mulai tahun 2000 berapa nanti ya, berapa puluh tahun yang lalu, bertahun-tahun yang lalu ya, dia 6.900 selalu kena. Nah ini pasti kena nantilah, kita tinggal tunggu aja langsung hajar ya. Belum tentu ya. Tapi kalau saya lihat dari trennya ya setelah ini ya, kalau dia breakout ke atas 5.400, dia ada kemungkinan besar dia bisa lari sampai ke 5.800 minimal. Ya, jadi masih bisa profit Rp400 dari 5.400. Ya lumayan, hampir hampir 10% ya, 8%-an gitu ya. Ya, itu minimal lah ya. Seperti itu. Nah, untuk ICI ini saya sudah punya, malah terakhir belinya kebanyakan. Jadi saya ayunkan aja. Jual 5.375, saya buyback lagi kalau dia turun ya sebenarnya. Karena kebanyakan, bukan bukan saya suka main ayunan gitu enggak ya. Kurang lebih seperti itu. Masih menarik ya. Saudara. Nah, kemudian kita balik lagi ke screenernya tadi ya. Saya intipkan setelah ASI tadi ada AMRT, kemudian BAT, INKT ya. Tapi saya nggak bahas semuanya ya. Bukan berarti yang nggak saya bahas itu jelek enggak ya. AMRT kalau kita lihat itu Alfamart ya. Ini masih bagus trennya untuk Alfamart. Ya, nah, sebentar. Saya balik lagi sharingnya. Nah ini kan, MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Nah pilihannya kalau seperti ini ya, ini kan kena resistennya 2940 ya. Karena berulang kali itu dia, AMRT ini, sebenarnya trading di Alfamart ini gampang ya. Sudah saya sering sebutkan ya. Jadi kalau dia itu mendekati 3.000, dia gagal turun. Kemungkinan besar itu tunggu di bawah sekitar 2.700 atau 2.600 dikasih. Nah, ketika dia balik lagi ke atas dari bawah ya, naik ke atas 2.600 atau 2.700, dia kemungkinan besar 3.000 tercapai ya. Jadi kalau buy sekarang untuk tipe MRT ini saya rasa sih tunggu aja di sekitar 2.600 atau 2.700. Atau sekalian nanti kalau breakout ke atas 3.000 kita berusaha beli. Ya, target berikutnya ya sekitar 3.150 nah, yang sebelumnya ini. Tadi memang dia sideways, tapi secara trennya dia masih cukup menarik. Kalau mau buy, tunggu sekalian buy hasil akhir atau tunggu sekitar area 2820. Ini kalau kita lihat sideways-nya lumayan ya. Kalau trading AMRT kelihatannya
nggak kemana-mana. Tapi kalau di TikTok ya 2820 dia naik ya, kita buy jualnya sekitar 2940. Ya lumayan ya, 100 rupiahan ya lumayan. Ini sering banget ya sini ya. Apakah nanti akan terulang seperti ini? Pak Sunar, enak loh Pak Sunar kalau seperti ini. 2940 jual, nanti kita tunggu lagi buyback di bawah gitu ya. Dan dia sering. Dan dia lumayan kuat ya. Buktinya dia pernah di drag eh, ekornya panjang dia naik. Ya itu sebelumnya, tapi belum pasti ke depannya kuat juga. Nah terakhir ini yang saya ada average up lagi INKP ya, emiten kertas ya. Jadi sebelumnya kan ada yang bilang kan, oh pemilu butuh kertas, oh berarti kita beli emiten INKP. Enggak ya. Jadi jangan sampai kita itu menggunakan ilmu cocokmologi di saham ya. Jadi misalnya, oh ini bulan puasa, oh berarti emitennya yang bagus, emiten yang konsumsi gitu ya, Indofood, ECBP gitu ya. Nah belum tentu ya, ya. Buktinya INDF masih lesu. Ya mungkin setelah Lebaran mungkin naik. Ya, seperti itu. Jadi saya tetap sarannya tetap follow the trend. Jangan pakai cocokmologi event tertentu. Ya memang ada hubungannya kadang-kadang ya. Misalnya harga batubara dia naik, terus harga saham-saham batubara juga naik ya seperti itu ya. Nah di sini ini NKP masih cukup menarik. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar itu ketinggian ya. Nah ketinggian kalau takut ketinggalan atau ketinggian, Anda bisa buy on weakness di area di MA20-nya. Ketika MA20-nya itu dipotong dari atas ke bawah, kemudian memotong lagi ke atas, Anda barusan boleh buy ya. Jadi Anda bisa tunggu, jangan lupa dicatat ya, area buy on weakness-nya di area sekitar 8.600 atau di sekitar 9 ribuan. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia menjelang penutupannya, kita lihat karena kan kita sudah tahu UINKP sudah dicatat kan. Nah, kalau menjelang penutupan atau besok paginya dia berhasil naik lagi ke atas garis yang kita berikan, yang sudah saya gambarkan, nah itu boleh buy. Nah, di sini kan high-nya kan di 9475. Jadi kalau dia naik ke atas 9475 hari Senin ya, Anda mau langsung buy boleh, HK boleh. Nah, jangan-jangan tuh Pak Sunan nanti setelah kita beli langsung turun tuh karena sebelumnya dia naik 3 hari dia turun ya seperti itu ya. Nah, saya sih nggak takut dikritik orang ya, dikatakan sesat. Kok sukanya kok trading breakout gitu ya. Sebenarnya enggak, saya follow the trend. Ya gampang kan uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atasnya MA20-nya, ya kan enak gitu loh. Nah, perkara nanti tiba-tiba turun, ya masa gara-gara analisa teknikalnya salah. Kan kita nggak bisa ngatur marketnya. Siapa yang tahu ini turun? Iya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Coba kalau sebelah kiri ini, ya kan? Sebelah kiri. Ini naiknya tinggi dia, koreksi pun sedikit, ya kan? Dari sini bawa ke sini ya. Ya karena sudah terjadi. Nah, enaknya INKP ini ya, memang dia itu suka ngutang ya. Obligasi dia itu di mana-mana gede utangnya INKP, tapi dia emitennya gede juga. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk INKP ini kalau dia sudah mulai uptrend, uptrendnya dia tuh lama ya. Berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan kalau kita lihat di sini ya. Ini lama loh, mulai Juni sampai Oktober ya. Jadi baiknya bertahap aja, santai aja. Kalau koreksi selama MA20-nya mengarah ke atas, belum dipotong ke bawah ya sebenarnya masih bisa hold ya. Atau kalau nggak buru-buru tunggu di MA20-nya juga boleh, mungkin agak atas. Ya nanti ini mungkin MA20-nya di 8.800-an ya. Seperti itu. Dia lama. Tapi jangan lupa juga kalau dia sudah mulai downtrend, MA20-nya sudah mulai mengarah ke bawah seperti ini ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya ini ya. Nah ini harga sahamnya sudah di bawahnya MA20-nya, nggak pernah naik ke atas ya. Jangan lupa cut loss, jual dulu. Karena dia turunnya juga dalam, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Ini buktinya. Ya. Seperti itu. Jadi harus tahu ciri khasnya. Kalau kita beli saham itu jangan ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan Pak Sunar ya. Jadi ini kalau naik gini jangan takut ketinggalan karena dia naiknya itu berhari-hari, berminggu, berbulan-bulan ya. Seperti itu ya. Di jalur uptrendnya dia masih oke. Ini kan MA20-nya mengarah ke atas terus. Sampai kapan Pak Sunar? Jangan-jangan dibanting bandar. Ya kalau takut dibanting ya saran saya maaf aja jangan trading saham, jangan invest di saham ya seperti itu ya. Kalau nggak mau INKP yang belum naik tinggi ya boleh Tekim boleh. Nah Tekim ini juga lumayan menarik kan. Ini kan rounding bottom ya. Jangan lupa dicatat juga ya. Ini kalau dia breakout ke atas 7350 atau garis saya berikan 7500 mau tambah lagi boleh, mau average up boleh. Target price-nya dia masih bisa ke 8325 ya dari garis-garis ini 9000 dan 9600. Untuk Tekim juga sama ya. Dia naiknya juga lama ya. Memang dia perlahan-lahan ya. Setelah naik 3 hari kemudian dia turun. Sebenarnya kalau kita lihat dari yang di sini ya untuk Tekim ini ya kasusnya ya. Dia kan MA20-nya mengarah ke atas. Walaupun koreksinya ini kelihatannya dalam, tapi kan dia masih di atas MA20-nya ya. Jadi semuanya itu tergantung resiko masing-masing ya seperti itu. Intinya di saham itu ya kita itu
cuma satu aja. Resikonya itu yang kita harus kelola ya, bukan cuannya ya. Orang kan sukanya cuan, lihat cuan atau cuan lah, bahasa Cinanya kan CHUAN ya, atau profit ya, atau profit gitu ya. Maunya yang cuan-cuan, tapi orang lupa resikonya ya. Maunya untung terus tapi lupa resikonya. Yang penting kita itu kelola resikonya, jangan sampai saham-saham yang kita beli itu loss-nya jauh lebih dari 10%. Makanya kita selalu pasang trailing stop atau stop loss ya, seperti itu ya. Nah, sebelumnya sih ada orang yang share ke saya, curhat ya, dia itu nyangkut di saham ya, karena dia itu sering nonton kayak LKH ya, Lo Keng Hong ya. Dia bilang jadi investor itu kita beli saham terus nggak usah diapa-apain, ditinggal tidur gitu ya. Ngomongnya kan halus gitu ya. Ditinggal tidur enak, terus tiba-tiba kita bangun kita kaya raya gitu ya. Nah, sekarang logikanya gampang aja. Kalau jadi investor saham itu semudah yang dikatakan Lo Keng Hong ya, tergantung sahamnya sih sebenarnya ya. Saham yang mana? Kan nggak semuanya. Ya nggak bisa digeneralisasikan ya. Kalau misalnya jadi investor saham itu enak, bisa beli terus ditinggal tidur ya. Semua orang nggak perlu kerja, ngapain kerja? Nggak enak lo kerja lo, disuruh-suruh, disuruh-suruh terus eh, apalagi kalau konflik manajemen ya, kalau misalnya sudah upper manajemen ya seperti itu ya, kan nggak enak. Ya semua orang nggak mau kerja. Nah kalau nggak mau kerja, ekonominya nggak jalan dong. Ya, jadi bukan saya ngeritik Pak Lo Keng Hong nggak ya seperti itu ya. Itu filosofi ya. Kalau Pak Lo Keng Hong bilang ditinggal tidur itu filosofi. Ya istilah filosofi seperti itu. Jadi bahasa filosofi mungkin kita nggak paham ya. Jangan ditelan mentah-mentah ya. Ada yang nyangkut di satu saham sharing ke saya gitu ada. Karena biasanya kalau orang sudah nyangkut parah ya, itu dia share ke saya. Dilihatin semua, tetap buka semua. Karena dia sudah frustasi ya seperti itu ya. Bahkan ada yang akunnya mau dikasih saya, Pak bantulah, nggak tahu saya juga stres gitu ya seperti itu. Yang lebih seperti itu. Nanti kita lihat kembali lagi saham ya. Maaf kadang-kadang saya ngobrolnya terlalu panjang. Ini ada AGRO. AGRO ini eh, salah satu dulu anak perusahaannya dari BRI ya. Seperti itu ya. Sekarang namanya Bank Raya kalau nggak salah. Nah itu dia biasanya sih naiknya karena ada aksi korporasi aja. Kalau saya sih nggak nyarankan ya untuk AGRO. Nah kemudian ada yang ini TCPI, ya kan? TCPI, UNDR, Antam, Adaro. Ini bagus-bagus semua masih ya. Jadi kita bisa bahas. Sebenarnya banyak banget. Nah, kalau bullish memang banyak banget kayak CMNT ini juga masuk di screener lainnya nanti caranya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dibahas satu persatu mungkin 2 jam nggak selesai ya seperti itu ya. Saya hanya menunjukkan caranya. Jadi supaya Anda itu mandiri ya seperti itu. Saya itu maunya semuanya itu mandiri. Jadi jangan sampai tergantung beli rekomendasi saham atau stock pick ya. Padahal screening sendiri itu cepet loh ya. Nggak sampai 5 menit. Coba lihat ya, buka ya. Dari awal tadi ya. Eh, mungkin yang barusan join ya. Ini saya dari open komputernya pakai laptop atau komputer ya. Terus pilih tab main screener. Kemudian di baris yang paling atas, klik filter. Ya kan. Kemudian tinggal pilih tadi kan kriterianya MA20 kan. Maunya yang di atas MA20-nya. Lebih besar atau sama dengan. Nah, yang lainnya kita hilangkan. Nah, ini kan kelihatan. Terus dalam jangka pendeknya dia masih naik, ya, masih di atasnya MA5-nya, EMA5, ya. Terus kita tinggal urutkan berdasarkan transaksi value terbesarnya. Udah langsung ketemu saham-sahamnya. Tinggal Anda lihat chartnya aja. Anda nggak perlu terlalu lihat semuanya, enggak. Mungkin sampai sekitar 20 aja. Anda pilih yang mana kira-kira suka, terus Anda beli. Ya, boleh buy on weakness atau buy langsung boleh, HK langsung boleh ya seperti itu. Itu secara gampangnya, strateginya salah satunya seperti itu. Ada rute TPIA itu masih bagus ya seperti itu ya. Ya. Eh, jadi Anda bisa langsung download. Tadi linknya ada ya, sudah di chat ya. TPIA, mungkin yang paling ramai Antam TPIA ya. UNTR Antam TPIA ya. Nah, UNTR ini kan dia sebentar lagi nggak lama sih dia kan akan rapat umum pemegang saham untuk dividen ya. Kemungkinan kalau saya lihat ya saya sudah hitungkan di WhatsApp channelnya ya. Ini uptrendnya masih bagus ya untuk UNTR ya. Tahu dari mana Pak Sultan uptrendnya masih bagus? MA20-nya mengarah ke atas. Ini yang biru ini. Ini mengarah ke atas. Ya. Nah, kemudian harga sahamnya di atas MA20-nya. Nah, ini masih bagus. Nah, kalau mau buy weakness tunggu di MA20-nya seperti ini. Kadang-kadang memang nggak dipotong, cuma disentuh, terus dia besoknya rebound. Kalau dia berhasil bertahan di atasnya MA20-nya dan MA20-nya masih mengarah ke atas, itu kesempatan untuk buy.
ya. Jadi ini masih boleh buy, boleh. Terakhir untuk UNTR saya masih buy juga, tapi saya buy-nya pakai akun lain. Yang akun sebelumnya saya punya akun yang lainnya yang pertama-tama itu sudah lumayan profitnya sudah lumayan di UNTR. Saya sudah sharekan juga ya di grup Sunar Saham Learning ya. Nah ini target pas tertekannya 25.500, kemudian 26.800, 28.150. Ya, seperti itu ya. Atau kalau misalnya open sinar ini hijaunya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya coba antri aja di bawah ya. Anda tunggu buy weakness di 24.000. Artinya kalau dia turun di bawah 24.000, jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 24.000, kita barusan buy. Tapi kalau nggak dikasih, kalau kita lihat kan hanya di 24.900, kita boleh buy high sell higher. Target price berikutnya di 25.500 dan 26.800. Berikutnya lagi 28.150 itu untuk UNDR ya seperti itu ya. Jadi ini memang kalau dibahas satu persatu banyak banget ya seperti itu. Itu contoh menganalisanya seperti itu. Jadi saya itu maunya itu Anda mandiri. Eh, Adaro juga bagus, Antam, ya Antam ya. Kita coba lihat Antam. Ya. Nah, Antam ini masih bagus. Ya, tahu dari mana Pak Sunar? MA20-nya mengarah ke atas, harganya di atas MA20-nya. Oh Pak Sunar, ini kena resisten Pak Sunar. Nah, ini swing hanya, ya kan? Nah, ini dia koreksi. Ya udah, saya tunggu di sini aja 1580. Ya, ke MA20 ya kan? Jadi kalau MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, kemudian rebound matu lagi ke atas, kita beli buy. Ya, strateginya seperti itu. Memang benar. Nah, kalau misalnya nggak dikasih 1580, tiba-tiba Senin dia breakout ke atas 1720, ini kan swing hanya di 1720 ya untuk Antam. Jangan lupa dicatat ya, ini yang bagus ya. Jadi kalau dia naik ke atas 1720, itu boleh buy. Pakai price dekatnya resistennya di 800, 1860, 1925. Jadi saya simple aja pakai swing high yang di sini ya. Kurang lebih acuannya seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang tanya, lupa Pak Sunar, eh, saya dulu pernah dikritik yo. Katanya ini resisten loh, swing high di sini ini gagal terus loh. Masa kalau naik disuruh buy nanti nyangkut tuh seperti itu ya. Ya, ada yang nyindir situ dulu ya. Nah, masalahnya ya, saya follow the trend. Ini uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? Ini MA20-nya mengarah ke atas. Harganya di atas MA20-nya. Kalau Anda tipenya berani buy high sell higher, sekalian tunggu breakout ya, naik ke atas. Kalau nggak berani tunggu buy on weakness. Seperti itu ya. Jadi gampang banget. Trading saham itu gampang. Tinggal pasang input aja, buy-nya di mana, pas pasang stop loss udah tinggal. Nggak usah terlalu dilihatin tiap hari, tiap waktu ya. Nanti ujung-ujungnya stres. Ya. Memang sih saham tengahnya ini Antam MA200-nya ini masih, kalau kita lihat masih mengarah ke bawah. Tapi ini sudah mulai naik ya. Jangka pendek dan menengahnya bagus untuk Antam. Kalau dia koreksi, kemudian rebound masuk ke atas, kemungkinan nanti ya kalau menurut analisa saya kalau nggak keliru, ini kurang lebih nanti kalau nggak 1580 sekitar 1600 ini ya swing swing low yang di sini 1645-an mungkin dikasih ya. Jadi kalau mau antri di sana boleh. Tapi kalau nggak dikasih kita buy high sell higher untuk Antam. Uptrendnya bagus loh ya. Ini kalau kita lihat weekly-nya bagus loh ya. Ini weekly-nya mingguannya candle-nya. Higher low, higher high, high-nya lebih tinggi, kemudian low-nya itu lebih tinggi terus ya 3 minggu berturut-turut ya. Close-nya juga turun, turun naik ya. Mungkin ada yang bilang, Pak Sunar, kalau tiga hijau ini pasti besoknya minggu minggu ini pasti merah. Ya belum tentu ya. Seperti itu ya. Nah, kenapa kok tahu ya mungkin merah bisa aja. Tapi kalau kita lihat sih 1, 2, 3 sebelumnya ya, dia pernah naik tinggi juga ya. Seperti itu ya. Jadi nggak mesti. Ini masih ada kesempatan, masih bagus ya antamnya. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya takut ya tunggu aja area buy on weakness-nya seperti itu ya. Gampang sebenarnya. Terus screening screening dari Sunar Superseed ini yang terakhir saya tambahkan PC. Jadi kalau yang syariah ya, karena mayoritas penduduk Indonesia itu kan agamanya Muslim ya, Islam ya. Jadi kalau yang mau syariah itu sudah saya tambahkan yang update terakhir ini per 27 Februari ya. Jadi Anda pilih yang yes. Jadi Anda filter lagi kalau Anda syariah ya. Harus pilih yang yes kan. Jadi yang nggak syariah eh, nggak bakalan tertampilkan ya karena sudah difilter. Jadi Anda tinggal pilih aja SII, INKP, TCPI ini yang barusan TCPI terakhir lumayan ya naik 2%-an ya 1,99%. Kemudian UNR masih bagus tadi sudah dibahas, Antam, Adaro, TPIA, SSIA kan sudah naik lumayan tinggi ya. Kalau kita lihat di sini sebelumnya kan SSIA kan naik ya. Jadi mungkin kalau takut ya pilih saham yang lainnya dulu ya skip gitu ya kalau takut. ESA itu ESSA kalau nggak salah dia naik masih masih bisa naik lagi bisa karena dia itu sentimen dividen kalau nggak salah dividennya lumayan gede ya seperti itu ya.
Saya lupa berapa. Kalau nggak salah ada yang share di grup, dividennya besar. Makanya dia masih naik lagi. SSA. Ya. Masih bisa naik lagi Pak Sunar. Ya kita lihat. Gampangannya ini super seed score-nya dilihat aja. Oh, indikator teknikalnya strong buy. Di atas MA20. Terus kemudian di atas MA5. Semuanya di atas MA10 juga. Dan di atas MA200. Ya berarti bagus. Ya seperti itu ya. Cepin ini kan dia masih konsolidasi. Eh, saya masih hold ya untuk Cepin ya. Kalau mau bayar weakness untuk Cepin boleh sekitar 5.100-an atau 5.200. Intinya untuk Cepin itu selama di atas 5.000 dia masih bisa ke 6.000 ke atas bisa ya. Coba saya lihatkan untuk Cepin ya. Eh, untuk saham Cepin. Jadi jangan lupa sambil dicatat. Memang pilihannya banyak ya. Oh Pak Sunar, yang mana kok pilihannya kok banyak banget ya? Terserah lah ya seperti itu ya. Saya kan mungkin ada yang em, maunya saham-saham yang di bawah harga tertentu, Anda tinggal filter aja. Sebentar, ini Cepin tadi ya. Cepin dia ini masih bagus, masih konsolidasi. Jadi kalau seperti ini konsolidasi seperti Cepin ya, saya coba zoomkan supaya kelihatan jelas. Nah ini dia konsolidasi di area sekitar 5.100 sampai 5.300-an. Jadi makanya kalau mau bayar minus ya tunggu aja di 5.100-an atau di 5.20-nya, 5.050. Nah, kalau nggak dikasih itu, kita buy high sell higher. Naik ke atas 5.325 kita boleh buy. Memang sih sebelumnya ya, kalau kita lihat 5.150 dia breakout ke atas, dia koreksi Pak Sunar. Ya, boleh sih kalau breakout kemudian koreksi kita buy boleh. Ya, selama kalau kita lihat yang penting di sini ya, MA20-nya mengarah ke atas, itu yang pertama. Oke kan, mengarah ke atas. Kedua, harga sahamnya itu udah di atasnya MA20-nya, berarti oke kan. Ya udah, kalau dia breakout boleh bayar nggak Mas Sunar? Boleh. Apakah nggak ketinggalan atau ketinggian? Nah, saya kasih saran ya. Di saham, kalau Anda itu takut ketinggalan, takut ketinggian, lebih baik jangan trading di saham deh. Jangan invest di saham sungguhan. Karena apa? Di saham itu resikonya tinggi. Kalau Anda nggak dikasih naik ya, Anda takut ketinggian. Mungkin sudah profit cuan 5% langsung bungkus ya. Masalahnya itu ya, psikologinya itu. Kalau sudah beli, kadang-kadang itu kita itu apa maunya belinya itu di harga di bawahnya harga jual kita. Misalnya Cepin kita sudah take profit di 5.200. Kita maunya belinya itu di harga bawahnya itu. Ya kalau nanti dikasih, ya memang dikasih beberapa kali dikasih. Tapi kita masih belum puas karena kan sedikit masih selisihnya. Mungkin kita mau tunggu di 4.900 atau ada yang kebangetan malah didoakan turun ya. 4.400 gitu didoakan turun gitu. Nah, saya itu kalau sudah naik ya kan kalau saham-saham itu sudah naik, saya itu nggak mau didoakan turun ya. Karena kalau didoakan turun itu takutnya nanti doanya dikabulkan, sungguhan dikasih turun. Nah, masalahnya kalau sudah turun, kapan naiknya itu kita nggak tahu gitu loh. Ya. Jadi kita doakan selalu doa yang baik. Itu pengalaman saya dari 2013. Kalau kita doanya baik, kita pasti akan diberkati ya. Nah, seperti itu ya. Sungguhan. Jadi kalau sudah naik jangan didoakan turun. Memang loh Pak Sunar kan didoakan turun kan murah. Nah, kalau didoakan turun-turun ya trennya habis, downtrend. Ya kalau dia naik, ya sudah terjadi ngomongnya gampang. Coba ada saham yang dulu itu ada satu saham ya, dulu big caps blue chip, ya kan? Zaman kejayaannya dia big caps blue chip nomor 9 terbesar, nggak ada orang yang bilang jelek, nggak ada. Sampai sekarang saham tersebut bangkit ya, memang bangkitnya lumayan kencang yang terakhir ya. Naik ke atas 2000 belum sanggup ya, sudah lama banget itu. Mulai tahun 2015 kalau salah terakhir sejak kejatuhannya ya. Sampai sekarang itu berapa tahun ya? Nggak pernah balik ke atas 5.000 nggak pernah. 2.000 aja hampir tiap hari hampir nyentuh. Saya kira bakalan breakout ke atas 2.000 tapi sampai sekarang nggak pernah. Ya. Jadi nggak pasti. Ini Cepin ini kalau dia masih bertahan di atas 5.000 dia masih bisa ke 5.800-an di sini ya. Paling nggak 5.700 di sini ya. Ya, kurang lebih lah ya. Nah, kalau dia naik lagi, apakah masih bisa naik lagi? Bisa. Nah, Cepin ini dia di masa kejayaannya dulu, dia pernah sampai berapa ini ya? Hampir 9 ribuan ya. 2018 ya. Jadi semua, kalau kita bicara mengenai saham ya, ya kalau kita takut ketinggalan, ketinggian, ya nggak bisa untung banyak. Karena di saham itu istilahnya kan go to the moon gitu ya. Naik itu kan go to the moon. Kalau diistilahkan tata surya itu planet kita kan bumi. Ya kalau dia naik ke bulan ya, go to the moon. Kalau dia masih naik lagi, mungkin dia ke Pluto ya. Ya. Tapi kegilaan pasar modal itu dia bisa terbang naiknya tinggi banget. Bisa sampai ke mungkin keluar dari galaksi Bima Sakti ya, masuk ke galaksi Andromeda bisa. Contohnya aja saham Amerika yang Nvidia itu
sentimen IO ya. Dia naik dalam satu satu tahun itu dia naiknya berapa ratus persen ya, multi bagger ya seperti itu ya. Nah kalau kita takut-takut terus ya nggak maju-maju. Cara gampangnya lihat aja pakai EMA 20-nya. EMA 20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atas EMA 20-nya berarti masih bagus. Kalaupun pullback ya kita bisa jual sebagian dulu boleh ya. Nanti kalau dia rebound lagi kita buyback ya seperti itu ya. Itu strateginya seperti itu. Em, Kemudian ada yang ini balik lagi ke Sunar Superseed ya. Nah, kemudian ada yang ngikutin asing. Pak Sunar, saya suka ikut asing karena kalau ikut asing itu naiknya cepat katanya gitu. Kalau asing borong itu naiknya cepat ya. Ini bisa di screening, bisa. Ini kita bila pakai yang mungkin yang sudah nonton videonya mungkin mengulang sedikit ya, jangan bosan-bosan ya. Ini di kolom yang net buy net sell asing ini ya. 5 hari terakhir, 5D itu 5 hari terakhir. Jadi kita filter berdasarkan largest to smallest yang paling besar ya untuk nah ini kan ada NA itu kita hapus saja jadi kita klik terus NA-nya kita hilangin ya seperti itu ya nanti dicoba sendiri lah ya jangan sekalian ikutan nyoba gitu ya nah setelah asing terus kita maunya yang trennya masih bagus kita bisa filter lagi yang yang MA20-nya di atasnya gitu ya seperti itu ya. Ini ada inconsistent formula nanti dicek lagi ya. Seperti itu ya sebentar. Oh ini ada kesalahan ya sepertinya saya belum. Terakhir, maaf, ini saya betulkan dulu ya. Nanti saya hapus ulang ya, barusan tahu ini ada kesalahan. Soalnya yang terakhir itu saya ada perubahan, em, saya sederhanakan. Jadi ini formulanya lebih panjang ya. Coba saya copy and paste. Soalnya yang bawah tadi ada yang nggak sampai ke bawah ya, sorry. Ini saya coba copy ulang. Jadi supaya formulanya konsisten. Nanti saya revisi lagi di Sunar Sam Learning ya filenya ya. Em, Soalnya kadang-kadang itu errornya itu di human error lah, copy and paste dari sebelumnya. Jadi seperti itu. Empat ratus Um, empat Bentar ya. ratus empat puluh dua lima puluh delapan puluh delapan. Jadi ada suaranya yang leaking ya, saya sudah mute. Uh, ini balik lagi, sorry, filternya asing. Oh, kita maunya yang asing jualan Pak Sunar 5 hari terakhir atau 10 hari ya, terserah largest yang paling besar, terus kemudian NA-nya kita hilangin. Kok hilangin semuanya malah, ya kan? Terus kita maunya yang 5 hari terakhir dia masih naik. Jadi di atas atau sama dengan EMA 5-nya. Ya, ya udah. Terus kita tinggal pilih. Ada dua pilihan sebenarnya. By volume atau by value. Bedanya kalau diurutkan berdasarkan volume, tapi ini kita sudah urutkan berdasarkan net buy-nya ya. Jadi jangan di short lagi ya. Kalau di short lagi nanti eh, dia berubah lagi ya. Jadi ini daftar saham-saham yang terakhir itu dalam 5 hari terakhir dia diakumulasi atau net buy asingnya lumayan besar. Ya, seperti BBRI, AMRT, ICI. Memang ICI naiknya masih belum ya, lemot ya. Dia gede soalnya. Ya, maklum. Ya, BBTN juga dia kenceng kan terakhir naiknya kan. Em, Setelah dividen kan dia naik kenceng. Soalnya asing akumulasi gedean. Saya juga nggak baca, nggak ngikutin laporan keuangannya BBTN sih, terus terang aja. Jadi dia cek sendiri kenapa. Nah, atau TPIA itu banyak yang bilang kan, kalau asing sudah mulai masuk ya kita ikut-ikutan gitu ya. Nah, ini contohnya TPIA, Pegas itu ya. GJTL, buktinya GJTL masih lumayan bagus uptrendnya. CTRA juga uh, 3 hari terakhir kan dia naiknya tinggi, ya, ya seperti itu ya. Nah kalau anda screeningnya itu 3 hari sebelumnya, ya kan, nah itu sudah tampak dia sudah akumulasinya juga lumayan gede juga. Ya kalau kita lihat uh, geser di sini ya, untuk contohnya untuk CTRA kan. Nah, sebelumnya 10 hari aja dia sudah lumayan gede. Memang sempat net sell tapi kalau kita total net net buy-nya itu masih lumayan gede. Ya seperti itu ya. Kemudian ada ESIS, S Hardware buktinya terakhir kan naiknya lumayan kencang walaupun terakhir harinya dia koreksi ya karena sudah naik kencang sebelumnya. Nah, ini pilih screeningnya seperti itu ya. Jadi end of day ini kan hari penutupan bursa aja, nggak perlu tiap detik tiap menit ya karena sebelumnya ada yang nanya, loh Pak Sunar, super seat-nya kok nggak dibagikan, dibikin real time aja gitu kan enak, nggak bisa screening ya. Nah, masalahnya pertama ya masalah teknis juga, yang tingkat kesulitannya agak tinggi karena dia dari 5 sumber
datanya itu dari lima sumber ya seperti itu ya. Nah, kalau dibikin real time itu cost-nya tinggi banget ya. Saya nggak sanggup bayar terus terang aja. Mahal. Data itu real time mahal ya. Per bulan itu kalau real time data itu bisa sampai bayarnya itu bisa sampai 10 juta. Ya, seperti itu ya. Jadi itu data itu mahal. Ya, kalau saya bagikan free ini Sunar Superseed itu karena ya sebagian sponsornya itu saya ambil dari tools berbayar saya yang Sunar Samla Wallet itu ya sebenarnya seperti itu. Ya. Jadi valuable banget. Ini mahal banget tuh. Kalau misalnya Anda mau buat Sunar Superseed ini ya seperti yang saya buat ini, itu paling tidak Anda bisa keluar puluhan juta ya satu tahun ya seperti itu. Ya. Sungguhan. Karena datanya mahal banget, nggak murah. Tapi saya bagikan free. Ya, seperti itu ya. Kemudian ada yang suka HK. Ada yang tahu HK nggak? Nah, HK itu kan bid kan. Kalau bid dan offer itu HK itu berarti kita buy-nya di harga offer gitu ya. Nah, kita mau saham-saham yang HK-nya besar Pak Sunar. Itu gimana? Ya ini net HK terakhir. Jadi net HK itu berarti ada value sama volume sebelumnya, tapi saya hapus yang volume. Kita pakai value aja, volume nggak perlu lah ya. Jadi value transaksinya itu yang buy langsung di harga offer ya, nggak usah antri ya, itu lebih besar. Itu bisa juga ya kita short, ya kita urutkan. Jangan lupa selalu clear aja ya, supaya yang sebelumnya itu di clear semua. Ini yang paling tinggi, eh, kemudian kita yang kosong kita hilangkan ya, supaya nggak ganggu ya. Jadi itu. Nah ini contoh saham-saham yang lebih banyak di HK. Ya, bukan berarti yang banyak HK itu pasti naik, enggak. Ada yang malah turun ya. Turunnya contohnya Telkom ini turun, sel indikatornya sel. Ya kita pilih aja yang filter lagi yang di atasnya MA5-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, gitu. Nah, nah, kelihatannya memang ini banyak banget ya. Tapi ini fleksibel banget. Misalnya Pak Sunar, saya itu uangnya sedikit, nggak mampu beli saham yang di atas 1.000 ya Anda tinggal filter aja di sini yang di bawahnya 1.000 less than or equals to ya mungkin atau di bawah 500 lah ya. Ya ini saham-saham yang kayak gini Kija, TSAB, Buka ya. Jadi coba kita lihat aja eh, sahamnya seperti apa ya. Kija ya seperti ini ya, Kija. Nah, Kija terakhir dia rebound loh ya, seperti itu ya. Nah, nah ini tapi dia masih sideways di bawah. Ya, strateginya gimana ya? Kita belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Arahnya emang tubuhnya masih mengarah ke bawah. Nah, dia sudah memotong ke atas. Tapi kalau kita lihat memang agak menyebalkan ya. Fluktuasinya dia paling-paling ya dari naik sedikit kemudian balik lagi di 116. Tapi kalau mau spekulasi buy weakness untuk Kija yang sahamnya yang yang istilahnya itu BPJS lah ya, budgetnya pas-pasan kalau mau trading ya ini. Kalau sabar menunggu ya, 116 lama di atas 116 ini 127 dikasih ya. Berapa kali nih ya? Kalau kita lihat ya, kalau dia sudah di atas 116 ya, ini satu kali dikasih, paling nggak 127 dikasih, ini dikasih ya, ini juga dikasih ya, ya. Memang ini dikasih rebound tapi nggak sampai 127. Ini dikasih malah lebih. Trading gini aja lumayan 116 ke 127 ya. Ya, oh sedikit Pak Sunar 116 ke 127 ya. Ya kita hitung persentasenya dong. 127 dikurangi 116 11 11 dibagi 116 9% ya itu ya. Itu pun nunggunya nggak lama. Ya kan? Seperti itu. Nah, itulah kegunaannya dari Sunar Superseed itu bisa Anda custom sesuai dengan selera Anda sendiri. Ya. Terus misalnya contoh lagi, em, Pak Sunar, saya sukanya beli saham yang murah di bawah, yang lagi downtrend, ya. Jadi pakai filter yang ini. Em, Tadi kan sahamnya yang agresif itu Pak Sunar. Saya kalau beli di atas takut, ya saya sukanya beli di bawah. Oke, ya kita filter yang ini 1 bulan terakhir, ya low dan high range ya. Ceritanya seperti ini ya. Contohnya ini Bank Mandiri, ya. Ini saya kasih lihat contohnya. Saya kasih zoom ya, biar kelihatan. Nah, ini range-nya satu satu D itu 1 hari, C itu bulan ini ya, bulan Maret ini ya, current month istilahnya bahasa Inggrisnya. Nah, artinya LH itu Pak, L itu low, jadi harga terendahnya hari Jumat untuk Bank Mandiri itu 6950. Nah, untuk harga tertingginya hari Jumat itu 7075, penutupan terakhir kan. Nah,
dia ditutup di 7.050. Berarti dia itu kalau kita range kan 6.950 itu 0%, ini 100% full ya. Jadi seperti indikator HP dulu ya, kalau baterai ya, tes-tesan gitu ya. Kita lagi ngetes, oh 80%, oh berarti masih bagus uptrendnya ya, seperti itu ya. Nah ini untuk 1 hari ya, untuk bulan ini, ada untuk yang 3 bulan ya, seperti itu ya. Nah, misalnya Anda mau yang saham-saham yang murah Pak Sunar, dekat dengan 52 minggu. Ya, Anda ini sudah saya bahas di YouTube juga, cuma pengulangan aja. Jadi Anda bisa pilih di sini. Anda screening 52 minggu misalnya ya. Itu dia di harga bawah karena dia kan ya kita kan pilihnya memang yang bottom fishing ya, yang bawah-bawah. Jadi dia maunya mungkin di bawah 30%. Kolom yang M ini ya. Sebentar saya pastikan dulu ya. Ya sudah diupdate kan. Nah, ini kita maunya yang di 52 minggu terakhir, dia itu kita filter ya, yang lebih kecil atau sama dengan 30%, jadi 0,3. Ini saham-saham yang downtrend semua sebelumnya ya. Karena dalam 52 minggu terakhir itu dia di bawahnya 30% range-nya. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau seperti itu kalau kita lihat untuk ini apa namanya? Pemilihan sahamnya sudah kita lihat dapatkan di sini, kita filter lagi. Nah, kita maunya yang sudah di atasnya MA20-nya. Karena kita nggak mau tangkap pisau jatuh ya. Maunya yang di atas MA20-nya, kemudian kita filter lagi dalam 5 hari terakhir dia masih uptrend. Ya. Maka saham-saham yang didapatkan adalah saham seperti ini. Kalau suka bottom fishing ya, Ali, ADI, ya kan, ADMG. Ya. Nah, ini kalau kita mau urutkan berdasarkan transaksi value-nya, jadi kita istilahnya itu follow the money ya. Kalau by volume itu follow the crowd yang paling banyak ditransaksikan. Kalau volume terbesar itu biasanya saham gorengan yang fluktuasinya tinggi. Ini buktinya KAF masuk ya. Jadi yang suka bottom fishing, yang rajin bottom fishing, mungkin sudah ambil KAEF atau kalau kita lihat INAF ya seperti itu, atau IRA nanti juga masuk di bawah sendiri seperti itu. Jadi kalau kita lihat sini, ini pilihannya volume transaksinya tinggi. Kalau kalau saya lebih suka diurutkan berdasarkan transaksi value terbesar. Ya, jadi bottom fishing itu yang paling gede, yang big cap blue chip ya, yang murah ya. Secara 52 minggu terakhir ini 22% di range-nya. Itu ASI nomor 1 ya, gila men. Nah, seperti itu ya. Nomor 2-nya BBAET, BBYP, kemudian KAEF ya. Nah, coba kita bicara mengenai KAEF. Tadi kan saya sudah singgung mengenai KAEF kan, yang nah itu cara belinya gimana. Ya, seperti itu ya. Nah, ini coba saya ganti ke chartnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat KF, wah ini full Pak Sunar. HK enggak ini besok. Ya kalau kita lihat saja sebelumnya, ya dia pernah naik, kemudian besoknya langsung turun ya, bisa pernah. Tapi ini nggak mesti ya, ini juga naik, ini naik. Nah, apakah dia masih bisa naik lagi? Sentimennya apa? Saya nggak tahu, saya belum lihat. Nah, tapi kalau seperti ini strateginya, itu gampang aja kalau kita mau masuk ya. Kita tarik-tarik dulu garis-garisnya. Ya. Ini 900 ya, ngambil dari mana? Ini dari acuan swing low sebelumnya di sini ya, kurang lebih ya. Kemudian di bawahnya lagi ini kalau kita lihat dari low-nya di sini, ini di area 840 ya. Nah, ini resisten terdekatnya. Ya, saya pakai acuan swing high di sini 980. Kemudian kalau dia naik lagi ini target berikutnya 1165. Ya. Ini ya. Ini kalau dilihat rapi ya. Saya ambilnya dari sini loh ya. Dari sini dan sini ya kan. Terus kita scroll ke belakang juga ini lumayan rapi ya. Jadi support resistannya dia lumayan rapi untuk KAEF ini ya. Ya ekor panjang sih jangan terlalu diambil lah ya. Nggak ada sempurna pasti pas harus pasti 100% nggak. Ini kan kurang lebih tepat ya, akurat ya. Jadi ini bisa kita pakai acuan untuk garis-garisnya untuk area support dan resistennya. Ya kan KAEF cara belinya gimana? Nah, ada dua. Kita tunggu aja buy or weakness, kita tunggu di area 840 atau 900. Artinya, kalau dia koreksi turun di bawahnya 900 atau di bawahnya 840, jangan langsung beli. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan beli. Ya. Nah, kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Naik ke atas 980, kita buy pakai plus berikutnya 1165. Berikutnya lagi kalau kita gambarkan di swing hanya di sini di 1500. Ya, seperti itu ya.
Nah, mungkin pertanyaannya apakah nggak ketinggalan atau ketinggian? Gimana ketinggalan? Mau sebelumnya dia downtrend, masa ketinggalan? Ya bisa aja, masih bisa naik lagi bisa. Tapi bisa juga dia bisa turun, cuma naik 1 hari aja. Istilahnya itu em, cinta satu malam ya, kayak lagu dangdut itu ya, cinta satu malam ya. Jadi bisa aja turun bisa besok. Nah, kalau takut ya pilihannya ada 3. Daripada ada bingung-bingung ya, biasanya orang pasti tanya, kemarin aja masih ada yang tanya ke saya, jam 10 malam nggak salah. Pak Sunar, KAF boleh beli nggak gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya pertanyaannya bukan tanya ke saya sih, boleh beli atau enggak ya. Ya, tanya ke diri sendiri. Anda cek uptrendnya bagus nggak? Ya ini MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas, walaupun sebelumnya mengarah ke bawah kan, tiba-tiba dia naik. Nah, harganya tiba-tiba naik tinggi. Ya, berarti sudah lumayan bagus kan rebound. Nah, karena apa ya? Anda cari tahu sendiri beritanya. Eh, Kemudian yang kedua yang harus Anda ke diri sendiri, apakah Anda siap akan resikonya kalau tiba-tiba dia balik lagi ke 750? Kalau Anda HK langsung, Anda siap nggak nanggung resikonya? Tiba-tiba drag. Kalau Anda siap, boleh langsung beli, boleh. Buy high sell higher, boleh. Loh, apa nggak takut nanti Pak Sunar seperti ini? Ya kan seperti ini. Ya kalau takut-takut, ya sudah terjadi ngomongnya gampang, tinggal tunjuk aja. Loh Pak Sunar ini loh turun. Ya sudah terjadi kan. Ya coba kalau tidak prosesnya di sini ya sebelumnya, yang saya lingkari di sini. Besoknya naik, Anda nggak berani ambil. Ya buktinya ketinggalan profit kan dari sini ke sini. Ya, jadi pertanyaannya itu harus Anda jawab sendiri. Anda berani nggak nanggung resikonya? Jangan seperti tadi ya, maunya cuan atau pakai ZHUAN ya. Memang saya ulang-ulang. Kadang saya itu ngomongnya sering diulang-ulang ya. Ya, kadang-kadang istri saya juga komplain ngomongnya sering diulang-ulang gitu. Nah, kadang karena orang itu kadang-kadang lupa, maunya cuma cuan aja. Tapi resikonya itu loh nggak mau tanggung. Kalau turun nggak berani, malah di average down. Kalau naik takut, nggak berani average up. Ya gimana bisa maju? Ya, kalau habis seperti itu ya. Jadi itu strateginya. Sekalian tunggu breakout ke atas, 980 kita buy, target berikutnya 1165 dan 1500. Saya nggak khawatir saya ditakut dia dikatain sesat, nggak. Karena ini memang masih downtrend, jadi belinya bertahap aja. Ya kan dia breakout naik lagi, breakout resistennya ya kita boleh buy. Nah, kalau mau tahu di hourly-nya ini juga kelihatan. Misalnya sudah beli ya, Anda pasang trade stop-nya di low-nya yang terakhir aja 925. 925 diambil dari mana? Dari low-nya ini loh. Sebelum penutupan kan dia di 925 low-nya. Candle-nya ini loh. 1 jam sebelum penutupan. Jadi kalau dia turun di bawah 925, Anda lebih baik kurangi posisinya yang sudah punya ya. Atau kalau mau coba-coba nangkap pisau yang jatuh koreksi, kemudian dia dengan harapan besoknya masih arah lagi ya, mungkin Anda bisa tangkap di 900 atau 925 ya. Kalau dia turun, kemudian rebound masuk ke atas, kita harus beli. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita balik lagi ke screener, sebenarnya pilihannya banyak ya. Ya, seperti, eh, eh, yang terakhir ini yang lumayan bagus ya, yang saya kebetulan tadi saya screen ya, BMTR ya, jangan lupa dicatat ya. Ini kalau saya lihat BMTR lumayan menarik ya. Ini kan masuk di screenernya, nomor berapa ini dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena dia itu dekat dengan 52 weeks low-nya. Bagi orang yang suka tipe kontrarian ya, artinya melawan tren, tetapi bukan berarti masih downtrend kita lawan. Karena ini MA20-nya sudah, harga terakhir sudah di atas MA20-nya, dan harga terakhir sudah di atas MA5-nya. Terus kemudian tugas kita tinggal cek grafiknya aja. Jangan-jangan MA-nya mengarah ke bawah. BMTR ya, jangan lupa dicatat. Ya. Nah, di MTR ini bagus nggak Mas Nar? Ya, kita lihat MA20-nya gimana. Oh, MA20-nya masih mengarah ke bawah ini Mas Nar, tapi kan dia melandai. Melandai ini ya. Mengarah ke bawahnya kan nggak seperti ini ya, saya coba ya. Ini kan mengarah ke bawah gini ya. Nah, nanti ini sudah mulai melandai ini. Nah, lo, ya, nah, harganya close-nya sudah di atasnya MA20-nya 2 hari. Jadi ini kalau mau spekulasi buy on weakness di MTR, ya memang melawan tren sih, terus terang aja ini melawan tren. Tetapi kalau kita lihat tadi, eh, sudah di atasnya MA20-nya dan sudah di atasnya MA5, ya boleh aja kalau Anda tipe bottom fishing atau yang suka spekulasi beli di bawah, nggak berani beli di atas, maunya yang murah, murah ya ini cocok. Pasang stop loss-nya di mana? Ya di 230. Ya. Kalau misalnya Anda tahu tunggu tunggu nanti testing lagi 230, ya Anda boleh aja nanti tunggu aja di 230 atau tunggu di garisnya yang di sini. Ini kita gambarkan garisnya.
240 kan, low-nya terakhir di tes dia berhasil ditutup di atasnya 240. Jadi kalau dalam minggu ini ya, yang akan datang ini ya, jadi minggu ini cuma 4 hari ya, tanggal 25 sampai 28 karena Jumat itu merah ya, begitu ya, Jumat Agung kalau nggak salah. Iya, ya Good Friday. Jadi kalau kita lihat di sini, ini resisten berikutnya 252. Ini memang di tengah-tengahnya. Jadi Anda bisa tunggu di 240 atau mau HK langsung boleh, belinya bertahap aja. Kalau dia breakout lagi ke atasnya 248 untuk BMTR mau tambah lagi average up boleh. Ya. Kalau kita lihat memang MA10-nya volumenya dia mengarah ke atas. Memang asing jualan sih. Tapi kita kan nggak selalu full asing. Ya, kita kan maunya bottom fishing yang murah ya ini. Kalau dia tembus lagi atas 252, kita tambah lagi average up target price berikutnya di 274 ya. Habis seperti itu. Mungkin saya pause dulu, saya coba lihat pertanyaan-pertanyaannya ya. Jangan-jangan nanti saya ngobrol terus nanti yang ditanya, yang tanya-tanya nggak dijawab sama sekali nanti. Kecewa nanti. Ini yang tanya Tins gimana untuk Pak ke Sinar, depan? ini saya bantu bacakan atau gimana, Pak? Nggak apa-apa sih Mbak, saya langsung aja sambil lihat chatnya. Oh, boleh. Oke. Oke, silakan, Pak. Jadi untuk Teams ya kalau kita lihat di sini untuk Teams em, kita lihat MA20-nya bagaimana. Ini yang hitam ini MA200 ya, yang garis hitam ini ya. Ini MA200 melandai, jadi jangka panjangnya memang masih downtrend karena dia turun ke bawah. Tapi jangka pendek menengahnya ini MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Boleh buy nggak Pak Sunar? Boleh. Nah, masalahnya buy-nya di mana? Nah, kalau kita lihat kan dia yang terakhir low-nya ini kan kurang lebih di sekitar area ini ya. Jadi saya ambil ini ada area swing low sebelumnya. Jadi dia area support terdekatnya itu 755 ya. 755 kemudian kalau kita lihat di sini ada resistennya 830, terus di atasnya lagi di sini kurang lebih 920 ya. Kita gambarkan garis-garisnya dulu kalau mau entry ya, supaya tahu stop loss-nya di mana, kemudian um, trade stop-nya di mana, seperti itu. Jadi memang banyak. Ini kemungkinan kalau kita tunggu TINS, kalau mau tunggu di MA20-nya, nanti bisa tunggu di area sekitar 755 ya. Mungkin nanti dipotong di sini. Jadi kalau dia turun di bawah 755, memotong lagi ke atas, kita boleh buy untuk TINS 755 ya. Atau kalau misalnya dalam minggu ini dia berhasil naik lagi ke atas 830, kita boleh buy. Nah, kalau naik ke atas 830 kemungkinan dia konsolidasi seperti ini. Jadi sekalian kalau kita lihat di sini setelah dia koreksi kan hanya yang terakhir kan hari Jumat itu ya, tanggal 22 Maret itu hanya di 865. Jadi strateginya kalau mau buy kita tunggu di 755 atau 715 ya paling bawah di sini ya kurang lebih ya. Nah, nah kalau dia naik lagi rebound barusan kita buy. Kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Kalau dia higher high naik ke atas 865 kita buy. Target price berikutnya 955 dan 1020. Ya seperti itu. Jadi gampang banget kok analisa saham itu gampang. Saya nggak pakai yang aneh-aneh. Sama MA20 aja cukup. Simple aja nggak usah terlalu ribet. Ada yang sebelumnya minta diajarkan Elliott Wave. Ada yang mau diajarkan Turtle. Pokoknya saya nggak mau ngajarkan. Dulu saya sering tiap bulan kasih edukasi teknikal yang aneh-aneh. Tapi kebanyakan nggak dipakai karena orang nggak mudeng. Selain bahasa Jawanya nggak mudeng, blank ya. Jadi ngomong apa sih Pak Sunar itu? Gapi MMA. Terus lagi dulu saya pernah bahas mengenai uh, MACD ya, momentum itu ya. Ada pattern namanya uh, P, PMP gitu ya. Sampai sekarang juga mungkin nggak ingat ya itu apa itu patternnya. Terus ada lagi ada strategi untuk stokastik, ada strategi BOSO, BOSO, apa itu? Wah, nggak ingat ya, paling nggak dipakai juga. Jadi yang simpel-simpel aja, ini naik ke atas 920, tambah lagi boleh, pakai pas berikutnya 1020. Ya, ya seperti itu ya. Nah ini memang naiknya karena dia berita akuisisi. Sebenarnya sih manajemennya nggak terlalu bagus sih kalau aku bilang sih, kalau saya bilang ya. Tapi kalau kita mau fokus di teknikalnya ya seperti yang saya tadi sebutkan tadi ya. Jadi TIN sudah, kemudian sektor farmasi ini naik. Apakah karena sentimen di Amerika saham farmasi semua naik lagi uptrend ya? Em, saya nggak tahu sih. Apakah memang karena gara-gara ikut-ikutan sama Amerika uptrend naik ya nggak tahu. Ya. Belum baca beritanya. Mungkin aja kalau misalnya yang KAEF INAF itu mungkin kalau naik itu mungkin ada yang eh, restrukturisasi ya, hati-hati ya. Sebelumnya pernah tahu kan kasusnya yang saham-saham yang nyangkut yang gede itu kan, ya, yang Asabi itu ya. Saya nggak tahu itu masih
sudah keluar semua atau belum, aku juga nggak ngikutin ya. Ya mungkin aja itu di kesempatan dia buat untuk buang barang ya kita nggak tahu. Saya juga nggak ngikutin ya. Apakah masih ada atau enggak? Yang dulu nyangkut gede itu Asabri kalau saya, atau ada lagi yang apa gitu. Nah, apakah ini di, di, di apa istilahnya digoreng-goreng ya? Saya nggak tahu. Ya seperti itu ya. Tapi tadi saya ada contohkan KAF cara cara entry-nya ya seperti itu ya untuk KAF tadi ya. Maaf Pak Sunar, saya belum mengerti average up. Apakah kalau di porto kita merah bisa di average sementara harga lagi turun? Jadi kalau harganya lagi turun, itu jangan di average down ya, seperti itu ya. Jadi average up itu dalam arti kita cek MA20-nya. Kalau MA20-nya mengarah ke atas, harganya di atas MA20-nya, berarti uptrend-nya masih bagus kan? Kalau kita punya harganya average-nya di bawah, kita boleh tambah lagi. Tapi kalau kita punya average-nya di atas, budayakan atau biasakan jangan average down ya, seperti itu ya. Kalaupun Anda itu konglomerat kaya raya, caranya kalau mau beli perusahaan bukan di pasar retail, pasar reguler terus Anda average down turun, Anda average down terus ya. Kan Anda mau beli perusahaannya, uangnya banyak konglomerat. Bukan begitu caranya. Kalau Anda kaya raya, konglomerat mau beli perusahaannya, negonya ke pemilik mayoritasnya. Jangan belinya di pasar retail, harganya turun-turun Anda beli. Nanti kalau seperti itu, yang pemilih mayoritasnya ngadakan aksi korporasi, mati kamu. Right issue, kamu mau beli tambah lagi sampai kapan? Jadi harus nego ke pemilik mayoritasnya. Mau nggak kamu jual kepemilikanmu semuanya ke aku? Ya, kan konglomerat ya. Ya sekalian gitu daripada anda Everstone di market ya. Jadi biasa kan no Everstone. Nah, tanya Pak Sunar, apa boleh minta file Excel-nya? Itu di atas sudah ada linknya ya. Scroll ke atas ya, bisa download di itu ya. Tinggal klik aja. Saya bagikan tiap hari sore atau malam ya seperti itu ya. Nah, Pak, untuk tampilan ini kalau catnya pakai apa saja ya biar yang seperti tampilan Bapak. Saya pakai MA20 dan MA200 ya. Kalau yang garis lurus ini Donchian Channel itu pakai price channel kalau di Miraset. Mungkin nanti bisa tanya Trisiana langsung caranya setupnya untuk price channelnya seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang tanya mau Bumi. Bumi di sini kalau kita lihat dia masih bagus ya. Karena kenapa? Kalau kita lihat Bumi ini kan em, secara teknikalnya MA20-nya mengarah ke atas ya. Harganya di atas MA20-nya. Cuma masalahnya Bumi cuma satu aja ya. Yang pertama, sebentar ya. Saya lihat kan dia itu kan volumenya seringkali hilang ya. Dalam arti seperti ini ya. Ini contohnya ya. Dia naik tinggi ya. Ini kan 2 hari naik ya, yang di bawah ini ya. Coba saya zoomkan aja supaya kelihatan. Karena mungkin kalau di HP terlalu kecil ya. Kalau saham-saham seperti ini volumenya timbul ya. Tiba-tiba besoknya tenggelam. Terus hilang gini ya, cenderung nggak liquid lagi gitu ya. Nah, kalau strategi seperti ini, kalau Anda mau buy, walaupun uptrend masih bagus, buy-nya sedikit aja, jangan terlalu agresif ya. Takutnya nanti Anda nyangkut dibanting seperti ini, Anda ya nggak bisa apa-apa. Ya kan volumenya kecil. Nah, seperti itu. Jadi disesuaikan ya, nggak semua saham itu bisa kita beli atau borong sebanyak-banyaknya, enggak. Kalau yang tipe ASI itu mau borong sampai miliaran nggak apa-apa ya, masih aman sejauh ini ya. Kalau Humi seperti ini kan mau borong sampai 1 M ya langsung kamu diajar lagi kayak gini ya habis kamu. Seperti itu ya. Balik lagi ke 50 ya, kalau naik lagi, kalau nggak naik ya 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 habis juga gitu ya. Jadi masih bagus. Kalau misalnya sudah punya ya selama di atasnya 82 atau pakai maksimum swing low yang di sini ini harga 79 ya. Kalau selama di atas 79 atau 78 untuk mini sebenarnya masih ada kemungkinan untuk breakout ke atas 119. Memang ceritanya di sini kan dia lagi sideways ya, konsolidasi di 82, 95, 95, 118. Jadi stop loss pertama 95 aja, jangan terlalu jauh di 78, terlalu jauh ya. Jadi turun di bawah 95, kurangi posisi, turun di bawah 78 ya jual dulu semuanya. Kalau mau buy a weakness ya di 82. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya di sini ya. Jadi harusnya yang ikuti saya ini Humi ini level 82 harusnya beli ya seperti sudah pernah saya gambarkan. Saya lupa, mungkin sudah saya pas di YouTube ya seperti itu ya. Um, Terus kemudian ada yang tanya lagi, Tins ya, Tins tadi sudah dijawab ya. Nanti mungkin bisa replay ulang di YouTube ya.
teens ya. Kemudian terakhir TBIG. TBIG kalau kita lihat MA20-nya kan masih mengarah ke bawah ya ini ya. Jadi harga sahamnya juga masih di bawahnya MA20-nya. Jadi kalau TBIG itu seperti ini, itu strateginya kita belinya tunggu nanti ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya MA20-nya. Paling tidak seperti itu. Jadi kalau mau buy sekarang itu sebenarnya masih resiko ya untuk yang tadi apa namanya? Untuk saham TBIG ini. Lebih baik kita belinya di atas, kita gambarkan dulu garis-garisnya di sini 1865 dia lagi testing ya. Jadi paling nggak tunggu naik kalau dia breakout ke atas 1915 ya. Naik ke atas 1915 target price berikutnya ya kalau kita lihat kurang lebih ada resistennya 1960 kemudian berikutnya lagi di sini lumayan jauh di 2030. Jadi belinya bertahap aja. Memang sebelumnya di sini gagal ya. Turun lagi, naik, turun lagi gagal. Tapi kalau kita lihat dari polanya ini kemungkinan bisa rebound tapi nggak pasti ya. Ya, naik ke atas 1915 atau minimal naik ke atas MA20-nya lah kalau misalnya keburu-buru naik ke atas 1900 kita barusan buy. Kalau buy sekarang memang masih resiko ya. Resiko dia turun masih testing. Itu untuk TBIG. Ngomong-ngomong emiten tower mungkin bisa pilih tower atau MTEL ya. Tower ini terakhir rebound ya. Ya, mungkin saya mau beli tower ya. Terakhir saya cuan lumayan banyak ya tower ya. Ya, banyak dalam arti persentasenya sih nggak sampai ratusan juta nggak. Saya belinya nggak banyak. Ya, ini sudah di atas 85 lumayan menarik sih kalau mau buy minus. Tapi ini sebenarnya masih resiko. Kenapa? Karena masih di banyak MA20-nya. MA20-nya mengarah ke bawah. Ya kalau mau lebih amannya tunggu aja kalau dia naik ke atas 900. Ya seperti itu ya. Kalau sekarang terus terang aja masih resiko. Nah, mungkin ada yang tanya loh Pak Sunar. Ini kan sebelumnya naik ke atas 900 dia gagal loh turun loh. Ini nyentuh terus kemudian besoknya naik gagal. Besoknya ini naik lagi tapi dia gagal turun lagi. Nah, makanya itu saya bilang di saham itu jangan punya mindset anchoring seperti jangkar ya. Kapal mau berlayar, ya kapal mau berlayar biasanya kan kalau nggak berlayar kan dia di pelabuhan kan nurunkan jangkar ya. Di jangkarnya sebenarnya saya gambarkan ya. Nah, ketika kapalnya ini mau berlayar, ya kan mau berlayar gini ya, masa jangkarnya nggak dilepas? Kamu masih punya mindset anchoring. Jadi kalau trading punya mindset anchoring, anchoring gara-gara ini gagal, wah ini pasti gagal ya, pasti gagal Mas Sunar. Ya nggak maju-maju, kapan berlayarnya, kapalmu terus di pelabuhan, ya nggak cuan-cuan gitu ya, seperti itu ya. Jadi sebelumnya kalau dia gagal, belum tentu kali ini gagal. Tapi belum pasti berhasil juga ya, belum pasti berhasil. Yang penting pasang trade stop atau stop loss. Ya kurang lebih seperti itu ya, cukup ya. Eh ada yang tanya ini sebentar. Wika ya, Unilever. Unilever masih downtrend ya. Itu dia memang MA20-nya melandai, tapi kalau saya rasa sih eh, mulai spekulasi buy boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Masih resiko sih untuk Unilever ya. Tunggu agak ke atas saja, mungkin naik ke atas 3.000 lebih baik ya. Tunggu naik ke atas 3.000-an kurang lebih ya di sini. Ini di sini aja lah kurang lebih ya. Di atas 2940 lah ya. Tunggu dia bottoming seperti ini ya, rounding bottom ya. Kalau dia breakout ke atas 2940 kita berusaha mulai buy. Kalau sudah punya ya pasang aja stop lossnya di swing low yang di sini 2620 dan di sini 2570. Itu Unilever. Kemudian ada yang tanya Wika. Wika kan masih di suspend ya. Katanya sih dia mau digabung ya seperti itu ya. Ya kan? Kemungkinan masih bisa hidup nggak Pak? Ya kemungkinan masih bisa ya seperti itu ya. Nah masalahnya kan ada ADI sama PTPP kan ada yang masalah minggu lalu ada yang tanya ke saya Pak Sunar sudah boleh beli nggak ADI atau PTPP? Nah katanya mau di merger kan, nah konsumsi BUMN ini mungkin kalau sentimen merger ya mungkin masih bisa naik ya, masih bisa mungkin besar masih bisa. Masalahnya adalah apakah bagus ke depannya saya nggak yakin ya seperti itu. Karena masalahnya sekarang untuk konsumsi BUMN itu saking besarnya proyek-proyeknya itu ya. Kalau ada proyek fiktif pun itu nggak bisa dipantau, nggak ada sistemnya yang baik. Nah, kalau sistemnya nggak baik, di merger sampai 10 konstruksi BUMN pun ke depannya ya sama saja, nanti hancur lagi. Ya, gimana sih? Ya, kalau nggak ada sistem yang bagus, nggak diperbaiki manajemennya, mau 10 emiten digabung, 100 emiten digabung, malah nanti malah malah gede-gedean nanti ceritanya kalau proyek fiktifnya gitu ya. Ya saya nggak yakin masalahnya di situ aja. Ya, digabung belum tentu dia bagus, nggak. Ya, kalau TLKM arahnya boleh baik Pak Sunar. Kalau TLKM kalau kita lihat, nah itu dia masih konsolidasi. Selama di atas 38
70-an ya, itu masih bagus. Atau 3.800 lah. Jadi trading di Telkom itu lumayan rapi. Dalam arti kalau dia koreksi selama bertahan di atas 3.800, dia masih ada peluang untuk rebound ke 4.000. Jadi trading range-nya ya untuk Telkom itu 3.800, 4.000, kemudian 4.000 dan 4.200. Ya seperti itu ya. Itu lumayan gampang. Jadi tinggal kalau kita lihat kan ini kan sekitar 3.900. Nah, mungkin nanti tunggu aja di 3.870 atau 3.850-an. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Nah, kita barusan buy ya. Nah, seperti itu ya. Apakah sell on release kuartal keempat financial report? Nah, kalau saya tetap fokus ke pergerakan harga sahamnya selama di atas 3.800 masih menarik. Tapi kalau sudah turun di bawah 3.800, jangan sekali-kali hold Telkom ya kalau sudah di bawahnya 3.800 ya. Sungguhan. Karena kalau dia gagal bertahan di atas 3.800 untuk Telkom, dia turunnya bisa lama. Ya sebelumnya di sini nggak lama sih yang sebelumnya 2023 ini. Ini yang 2023 akhir juga lumayan jauh ya turunnya kalau di bawah 3.800. Tetapi sebelumnya ini pernah tahun em, 2000 berapa ya kemarin ya. Pokoknya ini pernah yang ini. em, Sebelum COVID lah kita ngomong lah. Kalau COVID kan semuanya memang turun. Nah, ini sebelum COVID aja dia pernah turun di bawah 3.800 2018-an ya. Itu turunnya dalam banget ya. Jadi itu Telkom rahasianya. Kalau turun di bawah 3.800 lebih baik menyanyikan eh, lagunya Frozen yang pertama itu ya, Let It Go ya. Seperti itu ya. Jadi Let It Go kalau dia turun di bawah 3.800 itu untuk Telkom. Nanti kalau dia rebound balik ke atas kita bisa buy. Sekalian kalau mau murah ya tunggu di bawah 3.400-an ya. 1.400 kalau dia turun kemudian rebound mantul ke atas kita bersampai ya seperti inilah sebenarnya ya kurang lebih seperti itu. Eh, jadi kesimpulannya kalau fotonya kita merah maka kita lihat MA10 atau MA20 naik maka boleh tambah lagi average ya. Jadi kalau fotonya merah memang saran saya tetap jangan di average down ya. Kalau sudah punya, kalau kita lihat MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya, kalau dia breakout higher high, kita boleh average up ya. Tapi kalau misalnya nyangkut ya, jangan di average down, jangan. Biasakan no average down ya. Paling baik. Kalaupun mau average down satu kali aja lah. Kalau misalnya penasaran satu kali aja ya. Beda. Jadi average down lebih baik janganlah. Ya, seperti itu ya. Nah, ini ada tanya Pak Edi, cara atasi saham nyangkut bagaimana? Saya nyangkut di Unilever karena takut cut loss waktu itu belum tahu ilmunya Pak Sunar. Jadi kalau seperti saham Unilever ya, nah Unilever itu kan eh, memang sebelumnya saya pernah buy Unilever ya, saya sudah sharekan di grup ya. Waktu itu kan saya punya grup namanya iTech ya, mungkin, tapi saya nggak mau cerita mengenai iTech di sini ya. Punya sudah tahu ya nggak apa-apa. Waktu itu saya buy eh, Unilever, tapi dia gagal ya turunnya. Tapi saya buy-nya waktu itu belum banyak karena saya sistemnya kalau masih downtrend, sistemnya average up. Jadi saya pertama kali beli nggak langsung banyak, seperlimanya doang, sepertiganya waktu itu ya. Jadi waktu itu besoknya langsung turun ya, kaget saya juga. Tapi saya langsung jual. Ya. Jadi kalau misalnya nyangkut di Unilever ya seperti ini kasusnya, Anda tinggal lihat aja swing low terdekatnya di mana. Ini swing low terdekatnya 2620, kemudian berikutnya lagi swing low terdekatnya di 2570. Kalau dia turun di bawah 2620, lebih baik kurangi posisi, turun lagi di bawah 2570, lebih baik jual dulu semuanya. Ya seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, yang bilang, Pak Sunar, Unilever itu kan murah, Pak Sunar. Kalau kita lihat kan, ini kalau kita lihat kan dari masa kejayaan dulu itu kan harganya di atas 10.000 ya. Ini pernah sampai high-nya sampai ke 10.940 ya, Unilever. Nah, masalahnya itu ya, sebentar saya lihat kan untuk di komputer lainnya ya, sebentar ya. Nah, untuk Unilever itu, kadang-kadang kalau bicara mengenai murah itu relatif ya. Dalam konteks apa? Ya, kalau misalnya sebelumnya itu 10.000, harganya 10 ribuan, terus yang terakhir kan turun sampai 26, di bawahnya 2.600 kan, pernah sampai di bawah 2.600, yang terakhir kan di harga 2720 ya. Ya itu murah karena sudah turun banyak kan. Nah, kalau kita lihat dari PBV-nya, price to book value-nya untuk yang emiten Unilever itu sekarang masih mahal ya. Dia PBV-nya untuk Unilever itu masih di 39,8 kalinya ya. Harga equity-nya itu eh, sekitar, bentar saya, em, itu sekitar book value-nya ya, itu 88 rupiah. Ya.
Jadi kalau misalnya Unilever itu dilikuidasi dan dibagikan ke pemegang sahamnya, itu valuasinya ya cuma Rp88, jadi masih mahal. Ya. Apalagi kalau performanya dia masih jelek ya, masih ada kemungkinan dia bisa turun lagi. Tapi saya nggak mendoakan enggak ya, jangan salah paham. Saya doakan naik. Makanya kalau di saham itu doanya harus baik, doa naik ya. Jangan didoakan turun. Ya, aku terus terang aja. Makanya kalau ada yang komplain di YouTube komen ya, kenapa kok di-kick Pak Suntar dari grup Sam Profit? Ya kalau ngomongnya nggak karuan kayak didoakan turun terus saya hapus, dia hapus lagi, ngotot kirim lagi ya. Em, ya memang sih nggak apa-apa, Anda doakan terus nggak apa-apa, tapi nggak usah ngomong di grup lah ya. Ngapain? Karena ada orang yang sudah beli, kan maunya cuan, maunya profit, didoakan naik. Ya, kalau doanya itu bagus, pasti diberkati. Ya. Saya yakin itu. Jadi kalau pertanyaan dari Lisa Nancy ya, malam Pak, kalau MA20 masih mengarah ke atas tetapi ada koreksi, kita boleh average down nggak? Tetap no average down ya, tetap no average down. Kalaupun muat average down satu kali aja lah ya, maksimum. Ya. Eh, Terus nanti Excel-nya tadi ada yang error ya, nanti saya share ulang di grup tadi ya linknya ya. Itu. Mungkin mau ada yang ditanyakan lagi. Eh, ini sudah 1,5 jam sih saya ngomong nggak ada break ya sama sekali. Jadi intinya ya memang em, untuk yang weekly ini memang berarti banyak ya saya bahas ya. Jadi tergantung selera Anda. Anda mau tipenya yang tipe seperti apa ya seperti itu ya. Pegas tadi sudah dibahas ya Pegas ya. Bukannya saya nggak mau bahas lagi. Nanti tinggal rewind aja ya, nonton ulang. MSTI kalau kita lihat MSTI laporan keuangan saya nggak belum lihat ya, belum cek satu persatu ya. Kalau kita lihat MSTI ini memang MA20-nya masih mengarah ke atas. Ini kalau mau buy on weakness sih boleh-boleh aja ya seperti itu ya. Kurang lebih sekitar area di sini 550 sampai 580 lah, masih oke lah. Memang ini ada formasi double top ya. Terus kalian sekilas bahas mengenai chart pattern. Ini kan ada double top ya. Tapi kalau kita bicara mengenai double top ya, itu kita ambil tindakannya itu kalau dia breakout dari patternnya ya. Patternnya terbentuk double top, kemudian dia kalau turun di bawah 550 ya, dia koreksinya bisa kita ukur ketinggiannya di sini ya, kurang lebih balik lagi ke sekitar 500-an ya, seperti itu. Double top. Tapi double top itu nggak mesti selalu dia turun nanti ya, nggak mesti selalu breakdown ke bawah. Nggak. Kalau dia naik lagi ya, dia bisa membentuk triple top bisa. Jadi bisa ke 605. Jadi selama bertahan di atasnya 550, ya untuk yang tadi MTDL, sorry, tadi ngomongnya slide ini kelihatannya. Tadi ngomongnya MSTI ya. Ini saya banyak MTDL teman. Biru. Saya coba. Um, ini error. Kelihatan mungkin sudah malam sudah error. MSTI. Nah, ya MSTI ya. Nah, kalau kita lihat MSTI masih masih resiko ya. Karena MA20-nya massi mengarah ke bawah dan kalau kita lihat ini ekornya panjang ke atas 2 kali. Jadi lebih baik kalau mau buy tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya. Paling nggak agak jauh ke atas 1.300-an. Tapi saya nggak menyarankan sih kalau lihat dari volumenya ini kecil banget ya. Berapa ini? Sebentar saya lihat di komputer sebelahnya. Sebentar ya. Soalnya yang di komputer saya yang satunya itu aplikasinya error, jadi belum saya restart tadi. Nah, MST ini masih lumayan sih volumenya sih. Em, tapi saran saya masih belum sih, masih 2 miliaran ya. Transaksi value-nya ya masih resiko sih, apalagi masih di bawahnya em, MA20-nya. Dan MA20-nya masih mengarah ke bawah. Ya, kalau lebih sih seperti itu. Kalau untuk invest, apa indikator harus dilihat di SSS? Kalau untuk investasi ya sama aja, pakai SSS bisa. Tuh, dari mana Mas Sunar? Ini contohnya ya. Untuk investasi, misalnya di eh, ini ya, di compare stocks. Ini kalau bahas Sunar Super City sebenarnya panjang ya, mungkin bisa sampai 2 hari kalau dibahas tuntas. Ini banyak banget, tapi jangan bingung di grup saya Sunar Sunar Saham Learning itu sudah ada manualnya, cara bacanya ada Sunar Saham Learning. Memang saya nggak bikin manualnya yang PDF atau gimana karena saya nggak punya sekretaris ya, maklum aja ya. Jadi nggak ada yang nulis
manualnya atau buat bukunya gitu ya. Ini misalnya untuk investasi ya, contohnya di Bank Mandiri. Ya kita lihat aja untuk jangka waktu yang berapa lama kita investnya. Misalnya kita dalam waktu 1 tahun. Nah, 1 tahun ini kita lihat low-nya di 4950 kan untuk BMRI, high-nya di 7.500. Nah, selama dia itu masih berada di atasnya 70%-nya dari range-nya low dan high-nya untuk eh, Bank Mandiri ini, ya dia berarti kalau invest ya masih bagus. Ya, kalau take profit-nya kapan ya? Kalau mungkin kalau Anda sudah puas ya Anda take profit boleh aja, ya seperti itu ya. Ini kan 7.500 kan all time high-nya. Kan anyway kalau Anda jual sekarang kan nggak terlalu jauh dari kalau sudah dapat dividennya. Jadi kalau mau jual sekarang untuk Bank Mandiri, ya boleh aja nanti beli di bawah. Memang masih masih bagus sih ya, masih bisa naik lagi bisa. Cuma nanti market itu selalu selalu kasih kesempatan kepada kita ya. Jadi walaupun mungkin ketinggalan sekarang nanti dikasih kesempatan. Ya bukan berarti mendoakan turun, nggak. Beda ceritanya ya. Kita cuma menunggu kesempatan, tapi kita nggak mendoakan jelek. Ya, didoakan naik. Ya, pasti nanti dikasih kesempatan, entah nanti di 7.000, balik lagi 7.000, mungkin dia testing ya, 7.600, mungkin 7.000, kita kasih kesempatan, atau 6.500 ya bisa aja. Ya, seperti itu ya. Mungkin satu lagi ya, terakhir ya, untuk Teresia, Ibu Teresia, kalau saham nyangkut 30% tidak usah averaging. Tapi dijadikan saham ambil dividen boleh nggak? Nah, kalau ada saham yang sudah nyangkut 30%, tetapi dia bagi dividen, ya kan? Ya kita tinggal hitung aja. Nah, penurunannya setelah dividen, itu dalam sejarahnya sebelumnya dia naik nggak? Atau masih bisa turun lagi? Ya. Nah, kalau dia masih dalam sejarah sebelumnya dia bagi dividen, kemudian dia turun lagi, ya gampangannya lah. Nah, seperti Unilever, dia kan masih bagi dividen. Walaupun bagi dividen kan dia turun lagi, makin turun lagi. Buktinya dia makin nyungsep ke bawah kan. Ya kalau seperti itu ya lebih baik pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya aja. Tapi yang penting jangan ditambah lagi ya. Kalau sudah nyangkut 30%, jangan di average down ya. Jangan. Ya. Dulu ada orang yang satu yang protes saya, dia nggak setuju. Dia bilang, Pak Sunar, kalau saham nyangkut, itu ya solusinya di average down, bukan di cut loss, katanya gitu. Kalau di cut loss kan rugi. Ya kalau Pak Sunar ngomong cut loss aja kan bukan uangnya Pak Sunar gitu ya. Ngomongnya gitu dia. Nah kalau kita average down, anggapannya dia itu seperti ini. Di average down kan average-nya turun. Jadi kalau sahamnya itu rebound naik sedikit, dia bisa jual lepas gitu ya. Katanya gitu. Nah, masalahnya kalau saya itu tipenya trend following, iya kalau naik, kalau dia lanjut lagi trennya makin turun, ya kan? Ya makin ruginya makin banyak dong. Kalau Anda nambah posisi, ya kan? Iya kalau naik, kalau nggak naik gimana? Malah turun gimana? Ya seperti itu ya. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya dengan di average down turun rugi ya, misalnya turun di bawah 10%, kita average down ya, turun lagi average down terus kemudian nggak nyangkut nanti bisa terangkat semua, ya ceritanya nggak ada orang yang nyangkut di saham dong. Ya kalau nyangkut solusinya di average down aja, nggak ada orang yang nyangkut, nggak ada orang yang rugi di saham dong. Wong nanti juga naik sendiri, di average down aja Pak Sundar. Misalnya naik lagi ya, average-nya kan turun, dia naik lagi, nah, naik sedikit kita berusaha jual. Jadi impas istilahnya BEP gitu ya, karena average-nya turun. Ya, makanya itu di saham ya. Kita itu jangan terlalu, maaf aja ya, istilahnya jangan terlalu sok tanda petik ya. Jadi jangan mengatur market dalam pikiran kita, psikologi. Saya pernah baca bukunya Psychology of Investing ya. Jadi di situ disebutkan Psychology of Investing. Di dalam mindset kita itu jangan sampai ada pemikiran eh oh ini sebelumnya dia angkanya di 7.000, sekarang harganya 4.000 murah, nanti bakalan balik ke 7.000, ya kan? Seperti itu, bakalan balik ke sana pasti. Nah, kalau pasti balik ke sana, ya sudah semua orang beli saham itu kaya raya semua dari 4.000 naik ke 7.000. Kan pasti. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai mengatur market di dalam pikiran kita. Ya kurang lebih segitu. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Trisiana, Mbak. Maaf, panjang banget sih. Iya, nggak apa-apa. Baik, Pak, ini kayaknya waktunya emang udah habis ya, Pak ya. Nggak kerasa Ya, kan sampai jam 8.30 kan, 1 jam setengah. ya. Mungkin itu aja sih, Pak, dari saya Mungkin juga mau saya. nambahkan mengenai Mira Asset, Mbak, pembangunan rekening atau promo apa gitu nggak?
Enggak sih, itu saya sampaikan di Telegram aja. Saya kan juga sering share-share Wah, tentang ini apa, link opening account juga kan. Cuman eh, tadi eh, udah banyak dibahas juga untuk saham-saham yang mungkin bisa dipantau untuk kita trading di minggu besok ya Pak, Senin besok ya. Jadi iya. sampai hari Kamis. eh ini udah untuk pertanyaan udah dijawab semua ini Pak. Kurang lebih sudah sih, Mbak. Kalau belum kan bisa lanjut di Telegram juga sih gitu. Oke, oke, oke. Oke, mungkin itu aja sih Pak dari saya. Terima kasih buat semuanya, buat Ya. teman-teman yang udah bergabung malam ini. Semoga nanti kita